Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, seperti biasa, kemarin kan kita sudah melakukan kontra kuliah ya di pertemuan sebelumnya di kelas. Sekarang sudah pertemuan kedua. Oh ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk hari ini melakukan praktik di lab persalinan dan bayi baru lahir ya, persalinan normal ini ya. Sebelumnya dari yang alfa ya, lengkap ide ya, semua ada 7 orang di kelas ini. Baik, saya jelaskan dulu sedikit sebelum saya memulai. Seperti biasa, kalau saya membawakan lab, saya memaparkan, mempraktekkan. Adik-adik perhatikan, lihat juga di buku daftar tilita apakah yang saya lakukan langkah-langkahnya sudah sesuai atau tidak. Kalau ada yang terlewati tidak sesuai, angkat tangan ibu ini. Mungkin saya lupa atau apa ya. Jadi silahkan, kita ingin supaya sesuai dengan yang ada di di buku ya. Karena itu semua sudah sedemikian rupa sudah disempurnakan di situ. Ya, jadi kalau ada yang sebentar ini boleh angkat tangan ya. Untuk kita sempurnakan persalinan normalnya. Sebelum saya melakukan praktikum, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Nah, tolong diperhatikan, disimak baik-baik setelah saya memaparkan, setelah saya mempraktekkan satu-satu naik wajib seperti biasa. Ya, baik, saya efisienkan waktu. Kita akan melakukan proses persalinan normal. Proses persalinan normal, perhatikan dulu yang pertama, ya. Yang pertama, apabila di tanda-tanda persalinan, siapa yang bisa sebutkan apa tanda-tanda persalinan? Proses persalinan masuk di kala dua persalinan. Apa? Secara teori sudah kita dapatkan belum ya? Apa tanda-tanda kala dua? Tanda gejala kala dua, dorang teknis perjol vulva, apa tuh? Itu sudah saya bocorkan. Apa lagi? Itu sudah VT, masuk VT. Tanda gejala kala dua, artinya tanda gejala kala dua sudah siap untuk proses persalinan. Pembukaan sudah lengkap. Apa? Sphincter ani membuka, itu adanya. Dorongan teknis perjol sudah ada ya pada ininya ibu, vaginanya. Ingat Ki, setiap kali menyentuh pasien tabe ibu. Kalau bahasanya kita orang di Makassar ya, daerah sini tabe ibu. Kalau bahasa Indonesia kan permisi. Permisi ibu, tabe ibu di permisi nih. Sphincter ani membuka. Kan ada dorang teknis perjol. Toh apa? Siapa yang bisa ulang? Ada apa? Dorang teknis perjol. Nah, ada pembukaannya sudah lengkap, tapi kita sudah masuk di kala dua, kala persalinan ya. Nah, ada dorongan, terlihat sphincter ani membuka, sphincter aninya membuka nih ibu. Setelah kita lihat ada tanda gejala kala dua, artinya proses persalinan akan kita lakukan, proses persalinan akan dilakukan. Kita lihat dulu kelengkapan alat tak? Oh sudah pembukaan lengkap ibunya ya. Lihat ada bak partus, ada bak hekting, ada beberapa kom ya. APD, alat perlindungan diri. Nah, yang pertama-tama kita memakai celemek. Setelah memakai celemek ya, saya pakai ada apa? Ini APD, alat perlindungan diri, supaya tidak ada percikan darah ya. Jadi baju kita tetap, baju putih kita kalau kita di rumah sakit atau di puskesmas tetap dalam keadaan bersih ya. Terus yang kedua, cuci tangan. Berapa langkah cuci tangannya Dedek? 6 langkah. Coba sama-sama Ki. Masih ingat ya semua? Pertama, kedua, ketiga, mana lagi? Keempat, kelima, mana lagi? 6. Ya ingat, tutup keran gunakan siku. Teknik belakang atau siku terlalu jauh ya. Pokoknya gunakan di bagian ini, keringkan tangan. Pakai handscoon steril ya. Ingat Ki,
segala sesuatunya yang ada di bagian ibu tuh harus steril, ya, karena masuk dalam apanya, uterusnya, vaginanya. Ini ada nomor-nomor, kalau saya tuh biasanya pakai nomor 7. Ini agak kecil, nggak apa-apa. Bagaimana lagi? Kalau dia harus steril ya, ingat Ki, kita ambil di bagian luar. Kalau belum ada yang terpasang ya, ambil Ki di bagian luar. Masuk. Kalau ini bagian luar bisa kita pegang begini. Astagfirullahaladzim. Nih ya. Segini guys. Ya, ini handscoon-nya harus mengarah ke bawah. Ini handscoon dia nomor 6, sedangkan yang saya gunakan itu nomor 7. Tidak apa-apa. Dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa dulu ya, karena untuk menjaga kesterilan. Nah, kita ambil lagi satu. Nanti kita perbaiki. Ingat, tangan tak di bawah sini, mengarah ke bawah biar dia handscoon-nya ke bawah. Kalau begini naik kan dia agak susah ya. Sudah bisa kita perbaiki karena mereka kan ini kan sudah bisa saling bersentuhan ya. Nah makanya ingat gitu juga kalau praktek nanti ini kan turun nanti minggu depan ya. Ingat keluarkan perhiasan karena begitu bisa merobek ya handscoon yang ada. Nah setelah sudah ada apa? Sudah ada tanda-tanda kalau tanda gejala kala 2, artinya proses persalinan sudah bisa kita mulai, sudah bisa kita arahkan ibunya untuk mengedang. Ingat Ki, nah betulan ini, jangan Ki coba-coba suruh ibunya untuk mengedang kalau tidak ada tanda-tandanya, apalagi kalau pembukaan belum lengkap. Kenapa? Bisa mengakibatkan perineumnya bengkak. Kalau dia bengkak tidak bisa maju kepalanya anak karena bengkak di depan ya. Jadi lihat betul-betulan nanti ada tanda-tanda gejala kala 2 baru kita lakukan meminta ibunya untuk mengedang. Karena sebelum pembukaan lengkap banyak itu ibu-ibu yang mengedang karena dia sudah mau terburu-buru untuk proses persalinan. Sudah kesakitan kan? Dia pikir juga anaknya sudah dibawa, dia rasa sudah dibawa padahal tidak. Karena kita melakukan VT tadi, dia belum pembukaan lengkap ya. Nah, kita ulang ya. Ini sudah pembukaan, kita sudah menggunakan handscoon. Kita lihat lagi, kita melakukan pemeriksaan dalam lagi. VT, pemeriksaan dalam ya. Tekniknya kemarin sama kan? Yang di waktu kita tingkat 1 nih. Tangan 1, ada ibu. Ingat komunikasi sama pasiennya sangat penting ya. Kita harus menjalin dulu komunikasi yang baik sama ibunya. Ibu tabe ibu kesini. Ini juga pasiennya kalau jauh seperti ini pinggangnya nanti adik-adik sakit semua ya meskipun masih muda. Jadi dekatkan pasien ke penolong ya. Tabe ibu bisa kesini sedikit ibu, geser sini. Ya ibu pintar ya. Baik ibu. Kita VT dulu ya. Kita lihat dulu pemeriksaan dalam. Masukkan tangan tengah. Disusuri dengan tali jari. Masuk ya, tabi ibu. Permisi Budi, saya lakukan pemeriksaan dulu Budi, pemeriksaan dalam. Bukan PT. Ya, semua tanda-tandanya sudah ada, pembukaan sudah lengkap. Nih, portion tipis, sudah hotnya sudah di bawah. Nah, udah memang sudah kita bisa lakukan proses persalinan. Sudah bisa memimpin persalinan, ya. Baik. Saya pimpin ya proses persalinannya. Saya minta tolong sama kakak satu, kakak tingkat. Boleh? Sini. Bayinya dulu dia. Nah, ingat, sudah ada tanda-tanda. Kita sudah siap proses persalinan. Ibu cerita sama pasiennya, ibu kita kerjasama ya. Kalau saya bilang terus, ibu mengedang. Tapi kalau saya sudah bilang stop ibu di. Dan kita bisa melakukan proses persalinan pada saat ada kontraksi atau his. Kalau sudah kontraksi itu bagus sekali. Kalau tidak ada kontraksi, jangan dipimpin pasiennya untuk mengedang, ya. Karena pada saat dia kontraksi berarti janinnya memang dia lagi berusaha untuk keluar.
ya, untuk lahir. Baik. Nah, kita pastikan lagi apakah dia ada kontraksi atau tidak. Bagaimana? Masase abdomennya, ya, perut bagian atas. Apakah dia mengeras? Keras seperti papan, berarti dia lagi kontraksi. Tapi kalau dia lunak, berarti tidak lagi kontraksi. Jadi jangan dipimpin, ya. Kalau ibunya sudah, ibu sakit, lihat, oh iya, ini ada kontraksi, ya. Lihat, perhatikan baik. Saya sudah melakukan ini proses persalinan ini, nah. Ini artinya dia sudah ada kontraksi. Lihat nah, baik-baik ibu, adik-adik. Ada kontraksi, baik. Ibu dengar baik-baik, nah, buka Ki. Oh iya, saya lupa, tunggu. Kita ambil ini, ingat ya, bak partusnya semua steril di dalam, ya. Apa namanya? Perlak yang steril. Kenapa dia steril? Ini sudah disterilkannya. Lipat sepertiga bagian seperti ini, ya. Abe ibu, ya, angkat ke paha atas. Satu lagi bu, abe, ya. Ini dia untuk melakukan sokongan, ya, pada bayinya. Ini steril semua. Nah, baik, kita melakukan proses persalinan. Ibu, kalau sakit Ki mengedang Ki, tapi kalau tidak sakit jangan Ki mengedang. Budi, dengar Kak Bu. Baik, nah, perhatikan baik-baik, ya. Kepala sudah nampak di vulva, lihat nih, sudah jelas sekali, ya. Tangan, perhatikan, tangan yang satu menyokong, tangan yang satu menyangga, ya, supaya tidak terjadi defleksi pada leher bayi, tidak terjadi robekan, ruptur yang terlalu, ya. Nah, tangan, ada ibunya posisi tangan seperti ini, tangan kanan, tangan yang satu di atas. Nah, Dede, perhatikan. Baik ibu, pintar. Ibu tabena buka kini pahata, buka ibu lebar-lebar pahata, jangan ditutup, jangan dikunci. Rileks ya ibu. Ya ibu terus. Pintar mengedang ibu, lagi kontraksi terus ibu, terus. Ingat adik-adik, tangan tak. Nah, tangan ini dibawa seperti ini. Pokoknya dorong ki turun, bukan didorong sekali keras, enggak. Setidaknya dia tidak defleksi seperti ini. Karena kalau dia cuma seperti ini, ruptur bagian atas. Kalau dia di bagian bawah ruptur bagus, maksudnya dia masih lebih mudah untuk dihacking sebentar kita jahit, melakukan penjahitan. Tapi kalau dia di atas, itu agak fatal ya, agak susah. Terus kalau misalkan memang dia, dari tadi kepalanya seperti ini, tidak bisa, kecil. Kita lakukan apa? Episiotomi, melakukan Robekan. digunting, ya, pada ininya ibu, perineumnya, vaginanya, ya. Tapi kalau longgar seperti ini, tidak perlu kita lihat juga ini, tidak usah. Biarkan dia kalaupun ruptur sendiri. Tapi kalau cara menyokong kita benar, insya Allah tidak ruptur sih. Kalaupun ruptur paling satu, ya. Nah, ingat tangan, nih tangan ini mendorong masuk, nih seperti ini. Tangan yang satu, nah. Oke, iya ibu, pintar ibu, yang kencang, pintar ibu, iya lagi ibu, pintar. Oke, pintar. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, paham bu. Paham? Saya ulang lagi ya. Ya bu. Ulang lagi, tangan yang satu seperti ini, tangan yang satu begini. Baik ibu, pintar. Ayo ibu, terus ibu buka paha ibu, terus ibu, ayo. Ya, stop ibu, stop. Sudah ibu, sudah. Sudah ibu, sudah. Sudah ibu. Lahir kepala. Kan kita lepas nih tangan, tadi tidak akan putar lagi. Kita tinggal tunggu putaran paksi luar. Ya, misalkan ya. Halo. Jaringnya sudah seperti ini. Kita lahirkan. Lakukan lagi tangan tak di parietal, ya. Nih. Lahirkan, bukan ditarik saja begini ya. Ada tekniknya lagi. Tariknya bagaimana? Ke bawah. Ke bawah sampai ke bawah ya. Atas lagi. Lahirkan bahu depan, bahu belakang. Bahu depan, belakang. Tapi kalau yang di kenyataannya biasanya di rumah sakit biasanya juga dia licin keluar. Ya, karena ada air ketuban dan seterusnya, licin. Tapi kalau ada juga yang dia sesuai teknik, lagi seperti ini, nanti kita teknik begini. Apalagi kalau anak pertama G1, anak pertama dia begini. Apalagi kalau kita menyokongnya tadi tidak ada ruptur,
pasti kita lakukan seperti ini. Kecuali dia yang anak keberapa ataupun anaknya kecil lah, dia muncrat keluar. Tapi kalau normalnya dia memang seperti ini tekniknya. Sangga, sangga susul. Lahirkan lagi, ya lahir lagi. Sangga susu. Bagus ini karena dia ini ya. Sangga susu. Ya, lahir. Tapi nggak boleh diangkat begini. Ini saya cuma perlihatkan ya. Lahir anaknya. Keringkan cepat. Ini ya tali pusatnya tadi ya di dalamnya. Nih. Sudah nyak ini bayinya. Dan kita ambil apa namanya ini? Deli penghisap lendir. Ingat, hisap jangan kencang-kencang ya karena bayinya masih kecil nih. Buang. Bagian mulutnya kalau ada lendir, kalau diperlukan ya, kalau tidak juga. Di telinganya kalau ada lendir kita lihat, ambil semua. Tapi ingat pelan-pelan ya. Sudah. Ini tidak apa-apa. Alat ada di sini tidak apa-apa ya, karena ini steril ya. Steril semuanya. Sudah. Kita keringkan bayinya. Kita fokus di bayi dulu ya. Keringkan bayinya. Periksa masase terus. Apakahnya bayinya satu, tunggal atau gemeling? Ya, kita masase terus. Oh, cuma satu. Ya, sudah kita fokus lagi bayinya. Setelah bayinya lahir, kita melakukan pemotongan tali pusat. Gunting tali pusatnya. Nih, ini ya, yang berbentuk seperti ini gunting tali pusat. Diklem dulu, tapi ini klemnya ya, karena memang sudah ini. Kalau tidak ada klem yang langsung, kita gunakan benang ya. Kita gunakan benang untuk mengikat tali pusat bayi. Gunakan 2 buah klem ya. Jarak nih. Sini ya. Nih, lihat ya. Paling tidak seperti ini tali pusatnya bayi. Panjangnya kita potong. Nah, kita klem. Ingat klemnya sampai bunyi 3 kali. Nah, ingat kalau tidak 3 kali berarti dia tidak tertutup rapat ya, tidak rapat klemnya. Nih, bunyi 3 kali. Ya, sudah. Kita lakukan pemotongan tali pusat. Sudah. Ingat alat-alatnya tidak apa-apa di sini ya, tidak apa-apa karena dia steril. Buat praktiknya kita gunakan di sini. Tali pusat sudah. Kita pakai ini tadi sebenarnya. Ya tidak apa-apa, ini pakai ini saja. Sudah dikeringkan bayinya. Tapi sudah digunakan benang atau alat untuk mengikat tali pusat. Lepaskan klemnya. Ya. Kita lakukan suntikan apa pada bayi? Vitamin K yang sudah kita siapkan tadi ya. Ingat kalau bayinya pahanya masih kecil, kita ambil sedikit nih. Ingat lihat juga ini yang lubang yang kayak tumpul ini di bagian atas ya, sudah kan? Itu. Ingat aspirasi ya. Tidak ada darah, teruskan. Oke, dah. Kita kembalikan. Bayinya sudah. Ya, sebar ya, ini saya sendiri ya. Kalau biasanya di rumah sakit itu ada asisten untuk bayi dan ibunya. Saya sendiri, saya didiamkan dulu, yang penting kita bungkus. Ini bayi normal ya. Ingat, ini proses persalinan normal ya, semuanya normal. Saya lakukan juga pada ibunya, melakukan suntikan apa? Oksitosin untuk merangsang kontraksi. Merangsang kontraksi dan
mencegah perdarahan. Lakukan ini spoid oksitosinnya. Kita lakukan ini ya, betul-betul di ini. Habiskan ya. Ingat, sebelum ini kita lakukan jangan ada udara di dalam ya. Sudah, Ibu Tabe permisi di. Ini sudah kita pastikan bahwa anaknya tunggal, tidak gemeli ya. Pastikan, sudah dipastikan tadi kan. Ibu Tabe di, saya suntik Ki, ambil pahanya lagi Bu. Terus kalau kecil lagi, orangnya kurus lagi, ingat Ki, tekan seperti ini supaya dia tidak sampai ke tulang ya. Tabe Ibu di, Tabe. Apa lagi? Aspirasi, tidak ada darah, lanjutkan. Ya, sampai selesai. Udah. Ibu tolong ini Ki, masase Ki ini tak apanya perutnya, abdomennya. Tapi kalau sama Ibu kan bilang perut ya. Ya ini Ki sampainya keras Ibu nih, kalau keras kalau lembek lagi kita lakukan dulu lagi. Sembari saya ini bayi tak dulu. Udah. Ini karena saya sendiri ya, tapi kalau di rumah sakit tidak. Ingat kalau sudah kering ininya bayi, semua sudah kita gunakan, masih menggunakan kurita ya. Pokoknya lengkapi semua bajunya, pakaiannya sampai bayinya selesai. Tapi sebenarnya ini kalau di rumah sakit dia ini ya, kita ada asisten, ada untuk bayi, ada untuk ibunya setelah bayi lahir. Tapi ini kita bayangkan kita ada di BPS kita sendiri, bidan sendiri ya, karena memang tidak apa-apa, namanya juga bidan mandiri ya. Ini bayi yang kering tadi ya. Ingat ya, yang saya lakukan ini adalah proses persalinan normal, semuanya normal. Lipat sepertiga bagian. Kita di sini ya, atau saya di sana. Permisi kakak, permisi. Kayaknya kita sudah bisa deh, ada tingkat. Terima kasih ya. Gedong. Ini agak ceketan ya, karena kita mau melakukan proses lahirnya kala 3 apa? Apa kala 3? Nih bayinya sudah ya. Kita letakkan di sini bayinya. Terus kalau misalkan ibunya ini, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah proses normal ya. Paling bagus kita lakukan proses apa? IMD, inisiasi menyusui dini. Kalau ibunya normal dan bayinya juga tidak ada masalah ya, kita lakukan. Tadi Ibu kasih ini karena tadi sebenarnya sudah dibungkus, tadinya dia harusnya tidak menggunakan apa-apa langsung ya. IMD. Dia IMD ya, inisiasi menyusui dini sama ibunya. Kita masuk ke kala 3. Kala 3 adalah proses lahirnya plasenta ya. Baik. Nih, tanda-tanda proses lahirnya plasenta apa lagi? Kontraksi. Terus apa? Tali pusat semakin memanjang. Terus apa lagi? Ada semburan darah. Ada semburan darah. Ingat tidak? Iya Bu. Iya ingat, tidak apa-apa karena kalian memang baru tingkat 2, baru ini ya. Pindahkan ke bagian terdekat. Jarak 5 ini ya. Ingat Ki, klenta bunyi 3 kali. Proses lahirnya plasenta. Tabe di Ibu, tabe. Ada lagi tekniknya proses lahirnya plasenta ya. Sekali lagi saya ulang lagi karena sudah beberapa kali kita dapati ya. Nih. Tangan seperti ini diklem ya. Tangan yang satu melakukan apa? Masase. Saya kan sudah jelaskan bukan masase hanya untuk mengetahui apakah dia berkontraksi dengan baik atau tidak. Apakah sedang terjadi kontraksi, ini masase namanya. Saya masase uterusnya ibu. Oh iya, dia kontraksinya baik karena dia keras, bulat. Ya, dia keras. Mendorong. Apa namanya?
Apa namanya? Saya sudah bawakan pernah di live satu kali. Apa namanya? Kamu Reski? Nur. Do. Dorsokranial. Ya kan? Pernah saya tuh jelaskan? Iya, Bu. Kenapa kita lupa lagi? Nah, Iya, Bu. ingat Ki. Tangan yang satu melakukan dorsokranial, tangan yang satu meregangkan tali pusat. Ingat, meregangkan, bukan menarik. Ya, kalau menarik kita tarik, tapi dia cuma diregangkan. Tangan yang satu melakukan dorsokranial. Ada semburan darah, tali pusat semakin memanjang. Kita lakukan kala 3, proses lahirnya plasenta. Nah, baik Ibu, dengar Ibu Di, mendengar lagi Ibu Di, buka kipahata lebar-lebar Ibu, Ibu sayang Di ya, jangan ditutup-tutup karena kalau kita tutup dia kecil ya. Nah, buka Ki, dorsokranial, tangan seperti ini. Sudah kita lakukan di rumah sakit? Sudah. Nah, tangan yang satu naik tali, tangan yang satu meregangkan tali pusat nih, naik dorong. Pernah betul lama di rumah sakit? Kita lakukan. Lihat, didorong nih, dorsokranial namanya. Dorong. Tangan yang satu begini, langsung dibalik lagi tangan. Kalau sudah sampai di atas, toh, naik dirasa kita dorong itu naik plasenta. Dorong, balik. Namanya dorsokranial. Nah, tangan yang satu cuma seperti ini, dia meregangkan. Tangan pun begini. Dia naik atas, di atas ke bawah. Nah, iya Ibu buka lebar-lebar. Nah, enggak usah mengedang Ibu sayang, enggak usah mengedang. Cukup Ibu buka saja, pahata buka saja. Oke, lihat tangan kau nak. Jangan dulu ada yang menulis. Lihat tangan nih. Tangan yang satu naik. Ini bermain, ini semua ini. Ini bermain. Ini mendorong naik. Ini lagi di bawah. Dia akan cantik sekali. 1-3 kali kita lakukan dengan benar, ya. Dan ini plasentanya tidak ada masalah, tidak ada peningkatan dalam. Sekali lagi saya jelaskan, ini kita proses semuanya normal, ya. Tidak ada plasenta akreta dan seterusnya. Ini normal, ya. Tidak ada peningkatan dalam. Dorsokranial. Ingat tanganku satu. Tangan yang naik. Setelah puncak sini naik. Boleh berdiri di sini supaya kita lihat. Di sini Ki, karena kita tidak lihat nanti. Saya ulang lagi nanti. Sekarang yang saya ulang ya, tetap di situ ya. Tutup di sini. Nih, lihat. Ini tangan seperti ini yang satu. Tanganku gini nih turun mendorong seperti ini. Saya dorong turun, baru saya balik lagi naik. Tangan. Kalau teknik tak ini benar, dia akan lahir selama normal plasentanya, tidak ada pelimpitan di dalam, ya. Kalau kita lakukan itu 1-3 kali. Tapi kalau agak susah, cara teknik tak salah, kita sapu-sapu begini baru begini, tidak akan lahir, ya. Dia nih. Iya, tekan turun ini. Pokoknya ini bermain ini semua. Turun tekan. Balik tangan tak, balik langsung begini. Sembari tangan yang satu meregangkan tali pusat. Ya, kita lihat. Ya. Oke. Tali pusat memanjang lagi. Kasih enggak ambil lagi, pindahkan. Oke. Tangan seperti ini. Ingat tangan memegang klem. Enggak boleh juga santai-santai begini dipegang klem misalkan. Ingat pemegang klem seperti ini ditarik. Tapi tidak ditarik, dia diregangkan saja. Dorsokranial. Belum kan? Setelah plasenta nampak di depan seperti ini kan, dijemput pakai tangan sudah semua. Ibu, sisa kita buka paha Ibu jangan ditutup. Sisa kita yang jemput dia sudah seperti ini kan? Kita jemput pakai 2 tangan. 2 tangan tak jemput bagaimana lagi? Saya sudah jelaskan pernah waktu kita tingkat 1. Dijemput searah jarum jam. Kita putar dia searah jarum jam. Putar. Jangan kita tarik, jangan melakukan penarikan. Kalau melakukan penarikan ada sisa-sisanya plasenta di dalam yang lengket-lengket. Pokoknya kita betul-betul pelan-pelan. Sudah seperti ini,
Plasenta sudah nampak seperti ini, kita lakukan lahirkan plasenta dengan memutar searah jarum seperti ini. Nah, jangan kita tarik, langsung kita nanti tidak sabaran nih kita tarik, jangan, karena ini kan ada selaputnya, masih ada banyak selaput di dalamnya. Lakukan. Oke. Dah. Nah, belum ya. Nah, karena ini kan dia panjang kan masuk. Toh, jangan sama sekali tarik, nah. Nah, kita ulang lagi ya.